sudah terkunci roomnya, please tell me at WA group and ask me to open it again ya. Saya bukakan lagi kalau masih mau mengirimkan. Dan untuk tugas 2 minggu ke depan adalah kita sudah mulai masuk ke menulis ya. Kemarin kita sudah discuss ya about how to write an application letter ya. Bagaimana cara menulisnya. Nah, oke, kali ini saya akan tampilkan. Belum tutup nggak ya? Kok jadi tutup tadi ya? Tentang yang tadi yang PowerPoint sudah ditutup ya. Nggak ada ya. Buka dulu. Language features of application letter. Di dokumen. Tadi bisa dibiarin dibuka biar gampang. Dokumen. And language features of application letter. File ya, file. PPT. Kasih tuh. Oh. Mana? Dibuka dulu. Bukan di situ, di sana. Nah, udah jangan balik, langsung ke sini aja. Nah, sudah lihat ya. Yesterday we have discussed about the structure text of application letter. Struktur teksnya ya. There are heading, body of letters, and closing ya. And the component of application letter, there are 10 components. Number 1 is sender's address, number 2 is date, number 3 is receiver, number 4 is salutation, number 5 is reason for writing, number 6 is experiences, number 7 is qualification, number 8 is closing remark, number 9 is complementary closing, and number 10 is signature. Itu struktur teksnya ya. Nah, today we are going to discuss about the language feature, ciri-ciri kebahasaannya. Karena memang ini bahasa. Jadi kalau kayak teks naratif, ciri-ciri kebahasaannya menggunakan simple past tense gitu kan, seperti itu. Nah, untuk menulis surat lamaran ada beberapa ciri-ciri kebahasaan that you have to pay attention and you have to realize that if you want to get a job, you try to make an application letter as good as possible. Jadi kita tulis surat lamarannya sebaik mungkin, ya. Because it is not possible if only one job and then there are many people who wants to get the job. Jadi nanti itu satu posisi pekerjaan mungkin yang melamar banyak ya. Dan itu diawali dari mulai choose the best application letter. Jadi pemilihan dari surat lamaran yang terbaik. So here are some tips in writing application letter. Ini beberapa tips ya dalam menulis surat lamaran.
Okay, one of you, please, would you like to read this for me and for us? Me. Siapa nih? Bu Ima ya? No, Putri Fatima. Oh, Putri Fatima. Okay, please, Putri Fatima, read first. Here are some tips in writing application letters. First, be friendly and professional. Second, be enthusiastic, but do not beg. And third, use simple and natural language. And fourth, use positive words and praise. And make your letters short and to the point, but interesting to read. Okay, thank you, Putri Fatima. So, number one is be friendly and professional. Be friendly itu berarti harus ramah dan profesional. Profesional pastinya harus benar tadi struktur teksnya ya. Profesional, oh berarti ini profesional, dia paham tentang surat lamaran. Kemudian be friendly, harus ramah Bu. Bagaimana surat kelihatan ramah? Dari kata-katanya kelihatan ya. Menggunakan some polite words, kata-kata yang sopan ya. Kata-kata yang sopan itu orangnya ramah gitu kan. Number two, be enthusiastic but do not beg. Jadi dia antusias, kalimat-kalimatnya itu meyakinkan banget, tapi tidak memohon-mohon. Please accept me, please gitu kan. Tolong terimalah saya. No, do not beg, jangan memohon. Atau kalau beggar itu kan pengemis, jangan mengemis ya. Jangan mengemis. Kalau memohon I hope itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai beg, please accept me. I have no money anymore. I don't have family. I don't have a house. Wah, itu mau mengemis banget ya. Tapi antusias di sini bahwa kamu yakin bisa meyakinkan that if the company accept you, it will be good for the company. Jadi bagus untuk perusahaan, bisa menguntungkan. Pokoknya semangat gitu ya kata-katanya. Kemudian yang ketiga, use simple and natural language. Gunakan bahasa yang sederhana dan alami. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa yang kayak sastra gitu kan. Atau kalimatnya jelimet ya, panjang lebar sampai ke titik itu berapa kata banyak gitu kan. Saya sebenarnya tidak begitu menyukai pekerjaan ini, tapi karena saya membutuhkan. Itu kan panjang lebar ya. Make simple sentence ya. I'm really interested in this position. Cukup, saya sangat tertarik dengan posisi ini. Itu simple. Daripada kamu cerita, sebenarnya saya nggak tertarik, tapi saya bisa kok bekerja dengan baik. Kok itu not simple ya. Atau not natural language, bukan bahasa yang alami, tapi bahasa yang ke bahasa sastra gitu kan. Bahasa slang, nah itu nggak boleh ya. Kemudian boleh sih kalau mau coba, tapi mungkin nggak bakal diterima ya. Use positive words and phrases. Gunakan kata-kata positif dan ungkapan-ungkapan yang positif. Jadi jangan kata-kata yang negatif ya. Misalnya kalau perusahaan tidak menerima saya, berarti ini perusahaan rugi loh, tidak menerima saya rugi gitu kan. Itu negatif ya. Gunakan yang positif. It will be benefit for the company if I work together with you, misalnya saya akan jadi sebuah keuntungan bagi perusahaan kalau saya bisa bekerja sama gitu kan ya. Juga frasenya juga sama. And then the last week your letter short, jadi sependek mungkin tapi lengkap, ada 10 komponen ya, jadi jangan terlalu panjang lebar tadi ya. And to the point, langsung ke tujuan ya. But interesting to read, tapi menarik untuk dibaca gitu ya. Nah, kira-kira itu tipnya nanti kalau mungkin kamu nanti akan membutuhkan ini 4 tahun ke depan ya. 4 atau 5 tahun ke depan. Jadi bagaimana cara menarik perhatian si pembaca surat lamaran kita. Ini tipnya ya. Mungkin di bahasa Indonesia juga sudah disampaikan, tapi ada berbeda ya dengan bahasa Inggris. Nah, kemarin kan di body of letter itu, di body of letter itu ada 3 paragraf. Yang pertama itu opening ya, opening ya. Nah, here are some expression of phrases usually used in the opening atau sebagai reason for writing ya, opening ya. Kemarin yang kita lihat hanya I'm writing. Ternyata ada beberapa kalimat yang bisa digunakan, bukan hanya I'm writing ya. Boleh. Ada yang mau coba baca? Silahkan. Me. Yes, please say your name. Muima. Okay, Muima, please.
I'm writing to reply to your advertisement in with reference to your advertisement in. I would like to apply. I would like to apply for a position of in, in reply to your advertisement in. I wish to apply for the position of which you advertise in on. I am writing to respond your advertisement post in. Okay. Thank you, Moima. So, there are some sentences to use in the opening, ya. Selain kemarin I'm writing to express, boleh I'm writing to reply. Saya sedang menulis untuk menjawab, ya. Your advertisement in titik-titik. Sebutkan kamu dapat iklannya di mana? In website or in a magazine or in a newspaper, ya. In a radio, gitu ya. Jadi kamu sebutkan job vacancy yang kamu miliki. Kemudian with reference to your advertisement, dengan rujukan pada iklan Anda, kembali sebutkan nama webnya ya. I would like to apply for the position of, saya ingin melamar untuk posisi apa dalam iklan itu ya. In reply to your advertisement in, sama. I wish to apply, saya ingin melamar posisi of, posisinya apa, secretary misalnya, with you advertise in website on, tanggalnya yang disebutkan tuh lebih lengkap lagi. I'm writing to respond to your advertisement posted in, sebutkan lagi di mana. Nah, jadi boleh nih pilih. Jadi nanti ketika kamu dapat tugas penulisan lamaran, jangan hanya I'm writing ya. Boleh gunakan di antara yang 6 ini. Ya, kalau menggunakan I'm writing juga nggak apa-apa. Cuman jangan sampai taunya cuma satu gitu. Boleh pakai yang lain ya. Ada beberapa ungkapan untuk menggunakan opening. Ya, oke. Let's go on. Talking about experiences and qualification. Di sini baru experiences saja ya. Menyampaikan tentang pengalaman baik pendidikan, di sini lebih ke kerjaan ya. Pengalaman pekerjaan. Okay, one of you please read for me. Me. Yes, say your name. Anissa Absari. Anissa Absari. Okay, please Anissa. Talking about experiences and qualifications. I am in charge of blank blank blank. As you can see from my CV, blank blank blank. At present, I am working as titik titik titik. As you can see from my enclosed resume, titik titik titik. Currently, I am working as a titik titik titik. I have 2 years experience in this sector. My professional qualifications or skills related to blank blank blank. Okay, thank you. Blah blah blah, blank blank blank, or titik 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 ya. That's the same. Here are some experience. How to express your experience. Ini pengalaman. Kayaknya kualifikasinya kelewat deh saya ya. Nih, I'm in charge of bla bla bla. Setelah of itu boleh sebutkan pekerjaan kamu. Saya bertanggung jawab tentang misalnya management of the company or tentang marketing gitu ya. I'm in charge of marketing of the company ya. Atau as you can see, I'm in charge, tadi saya bertanggung jawab. Jadi pekerjaan saya maksudnya gitu ya. As you can see from my CV, sebagaimana yang kamu lihat dari CV saya, that, lanjutkan di sana ya. Apa pengalaman kamu? At present, I'm working on, saat ini saya sedang bekerja di mana? Atau sebagai apa ya? Yang kedua, yang berikutnya, as you can see from my enclosed resume. Seperti yang Anda lihat dari resume itu sama dengan CV ya. Biodata, dari biodata yang saya sertakan, sebutkan apa pengalaman kamu ya. Currently, akhir-akhir ini, I'm working as saya bekerja sebagai gitu. I have 2 years experience, boleh. Jadi boleh yang mana kamu gunakan untuk menyatakan menyampaikan pengalaman ya. Nah, kalau besok kan seolah-olah kamu sudah bekerja, boleh kamu ngarang aja karena kan memang bukan melamar betulan ya, tapi
cara menulis surat lamaran. Tapi boleh pilih kata-kata yang ini untuk menyatakan pengalaman ya. Kalau qualification kayaknya yang kemarin kita bahas tentang apa tuh yang teamwork skill gitu ya. Terlewat kayaknya ini satu slide ya. Kayak nggak apa-apa. Nah, reasons for applying job, alasan untuk melamar pekerjaan, boleh disampaikan di paragraf 1 tadi atau di paragraf kedua sebelum experience ya. There are three ways to express the reasons for applying job. Ada 3 contoh di sini untuk menyatakan alasan melamar ya, bukan alasan menulis, alasan melamar. Patut kan menulis untuk melamar. Alasan melamar di situ kenapa gitu kan? Itu disampaikan juga di tadi sebelum experience ya atau sesudah atau di antaranya. Oke, one of you please read for me. Ada yang mau baca silahkan. Me, Yes, say your name. Fitri Mutia. Fitri, okay, please Fitri. Reason for applying a job. I am particularly interested in this position. I would like to work for you in order to. I have a lively interested in blah blah. Oke, thank you Fitri. Jadi ini cara menyatakan alasan kamu melamar pekerjaan itu ya. I'm particularly interested, saya benar-benar tertarik in this position. Kemudian sampaikan alasannya kenapa. I would like to work for you to in order to, saya suka bekerja untuk Anda agar, alasannya apa? Mungkin membuat perusahaan lebih maju atau lebih mendapatkan keuntungan ya. I have lively interested to, saya tertarik untuk gitu ya. Sebutkan to work in this position, interested in this position because ya sampaikan karena saya lulusan ini bisa itu, bisa di qualification juga boleh ya, menyampaikan reason for applying a job. Nah, di closing di kalimat terakhir yang nomor 8 kemarin, komponen 8 ya. Yang kemarin ada thank you very much bla 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 bla. Nah, ada ungkapan lain yang boleh digunakan. Silahkan, ada yang mau coba baca? Setelah Fitri. Yes. Saya, ma'am. Yes, say your name. Farida. Siapa? Farida. Oh ya, Farida. Silahkan Farida. Yeah. Closing. I look forward to hearing from you. I will be available for interview from. I am available for interview on. I would welcome to opportunity to discuss future detail of the position with you personality. Oke, thank you. Personally. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kesimpulannya kamu tuh siap dipanggil untuk wawancara ya. Nah, jadi ada beberapa cara. Kalaupun kamu nanti menulis surat tidak melihat contoh yang sudah ada, kamu bisa buat sendiri dari ungkapan-ungkapan yang saya berikan ini ya. Jadi di bahan ajar bisa dilihat judulnya The Language Features of Application Letter. Kamu kan tahu loh posisinya di mana nih yang nomor 8 terakhir. Boleh kamu pilih yang mana kalimat ini ya. Jadi sekarang bukan lagi untuk copy paste ya. Kalau kemarin menganalisa copy paste, kalau ini menulis sendiri walaupun menggunakan metode ATM kemarin yang saya bilang ya, ATM, amati, kemudian T-nya tiru artinya bolehlah kata-katanya sebagian ada yang diambil, kemudian modifikasi disesuaikan dengan kamu sendiri ya. Baik alamat, nama, kemudian pekerjaan yang kamu inginkan, keahlian disesuaikan. Ya. Kalau menulis nanti masih ada kata-kata yang aneh, misalnya perusahaannya di Amerika, kamu lulusan dari Amerika, kan itu kan walaupun kemungkinan nanti bisa jadi, tapi saya pikir terlalu kelihatan copy paste-nya ya. Mendingan kamu buat sendiri, tapi boleh melihat contoh yang ada. Nah. Sekarang yang lainnya some tense used in writing application letter. Beberapa tenses yang digunakan dalam menulis surat lamaran. Di sini tertulis ada 4. There are 4. Tadi yang analisa baru saya koreksi sebagian IPA 2 udah ya. Tadi yang IPS 3 kalau nggak salah.
Itu ada yang menggunakan future ya. Boleh aja sih I will be the best, ya, I will do the best misalnya, saya akan lakukan yang terbaik boleh. Tapi yang lebih lebih sering digunakan ini ya. Ada 4. There are 4 tense here. Okay, please, would you like to read one of you? Boleh baca buat saya. Some tenses used in writing application letter. Ya, silakan, ada yang mau baca? Putri Triana, Miss. Oke, Putri Triana, please. Some tense used in writing application letter. Present continuous tense. A. I'm writing to apply for the position of Bla bla bla. Oke. simple present tense. A. Although I do not have a lot of experience. Present perfect tense. I have enclosed my resume for your consideration with simple past tense. In my previous job as a sales girl, it was necessary to be able to handle. Oke, thank you Putri ya. Number 1 is present continuous tense. Tense itu apa sih kalau dalam bahasa Inggris itu memang changes time, changes tense, berubah waktu, berubah kata kerja. Tense itu kata kerja ya. Nah, kalau Indonesia kan kalau saya sedang makan, kata kerjanya kan makan. Saya akan makan, tetap makan tidak berubah. Saya makan kemarin, tapi kalau bahasa Inggris kan berubah. Kalau sedang makan, eating. Kalau makannya kemarin, ate. Kalau selalu makan, eat gitu kan. Itu namanya tenses ya, tenses atau kata kerja. Mungkin di kelas 11 atau 10 sudah dibahas tuntas ya tentang tenses, saya ulang sepintas saja. Number 1, present continuous tense. Itu tenses untuk kejadian yang sedang berlangsung. Ketika kita bicara itu sedang berlangsung, atau ketika kita menulis sedang berlangsung. Ciri-cirinya menggunakan to be, sini seperti example, I am to be-nya am, I to be-nya am, menggunakan verb ing. I am writing, artinya saya sedang menulis. Itu namanya continuous tense. Nah, ini sering digunakan di opening ya, di opening of the letter, atau the reason for writing ya. Yang kedua, simple present tense. Simple, jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama, tidak pakai akhiran ing. Asli kalau lihat di kamus, apa sih makan bahasa Inggrisnya eat, tulisannya eat, itu namanya present. Digunakan untuk apa sih kalimat ini? Untuk menyatakan fakta misalnya. I have 2 brothers, I have 2 sisters, itu fakta. Atau I am 21 years old, berumur sekian, itu fakta. Atau juga untuk menggunakan digunakan untuk menyatakan habitual action or daily activity, kegiatan sehari-hari. Misalnya, I always pray 5 times a day. Saya selalu sholat 5 kali sehari, itu juga simple present tense. I always read the Holy Quran before sleeping. Saya selalu baca Quran sebelum tidur. Nah, I always read Al-Kahfi every Friday. Saya selalu membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Nah, itu contoh simple present tense. Kalau dalam surat lamaran biasanya untuk menyatakan seperti ini nih. Although I do not have a lot of experience, walaupun saya tidak punya banyak pengalaman, itu fakta ya. But, misalnya lanjutannya apa? I can work hard, misalnya gitu ya. Oke, itu simple present tense. Berikutnya, present perfect tense. Perfect itu artinya sempurna ya. Ada kata telah, ada kata have di sini. Have diikuti oleh verb ketiga. Biasanya di akhir. I have enclosed, saya telah menyantumkan my resume, CV saya gitu kan. Yang berikutnya simple past tense, kalimat lampau yang sudah berlalu. Contohnya di sini, in my previous job as sales girl, it was necessary, penting, to be
able to handle bla bla bla, atau I graduated, saya lulus dari, nah itu menunjukkan simple past tense. Ini sering digunakan dalam surat lamaran. Silahkan gunakan tenses-tenses ini ya, sesuai dengan okay. And the end, please try to make an application letter based on the job vacancy you have. Jadi tugas terakhir kita untuk yang materi kedua ini sebelum ulangan tulis atau di CBT ya, adalah kita masuk ke penilaian keterampilan atau KI 4, yaitu sekarang kamu menulis surat lamaran sendiri dengan menyertakan satu job vacancy yang kamu buat, yang kamu kirim ke saya kemarin, dan di halaman ketiganya adalah ada kurikulum vitae atau resume. Kalau kamu tidak tahu caranya menulis resume, silahkan dilihat di LKS ya, di LKS di bab application letter itu ada contoh menulis resume di situ. Ya, so jadi tugasnya, bukan tugas sih, di ulangan praktek sebenarnya adalah menulis surat lamaran yang harus kamu kirimkan ada 3 halaman. Halaman pertama adalah job vacancy-nya disertakan, halaman kedua surat lamarannya yang mau saya koreksi, dan halaman ketiga kurikulum vitae. Kenapa harus ada job sama kurikulum vitae? Karena dua materi tadi membantu penulisan surat lamaran ya. Jadi pengoreksiannya itu nanti skornya, pertama adalah kesesuaian. Apakah surat lamaran yang kamu tulis sesuai dengan job vacancy yang kamu miliki? Dan di job vacancy dibutuhkannya shopkeeper, tapi kamu di surat lamarannya di situ manager, karena kamu nggak baca, cuman copy aja, cuman ganti nama aja sama alamat. Kalau udah nggak sesuai, udah nggak ada, poin pertama udah hilang nilainya. Kemudian poin yang kedua adalah tadi ada 10 komponen ya, atau struktur teksnya. Ada nggak 10-10-nya? Kalaupun di tugas yang kamu kumpulkan ada yang poin pertamanya itu sentence satu itu nggak di situ letaknya, tapi karena ini ulangan, buat sesuai dengan apa yang sudah saya bahas. Dari mulai poin 1 sampai komponen sampai 10. Ya, itu harus ada semua. Dan letaknya di situ yang kemarin kita bahas ya. Kalaupun yang kamu analisa banyak yang berbeda, tapi yang harus kita buat adalah yang paling sesuai dengan standar yang ada ya, karena ini memang sedang ulangan, sedang ujian istilahnya. Jadi silahkan buat yang terbaik ya. Kemudian poin yang ketiga adalah struktur, the structure text tadi udah, kemudian the language feature, ciri-ciri kebahasaannya ya. Apakah tadi sesuai dengan tensesnya udah benar? Kalau menyebutkan saya lulus dari universitas, mungkin kamu menulisnya I graduate, nggak pakai ed, itu berarti kan salah, harusnya I graduated karena sudah lampau. Atau sebaliknya kamu mau menyatakan saya punya 2 tahun pengalaman, kamu bilangnya I am, harusnya I have gitu ya. Itu struktur language features-nya ya. Kemudian skor yang terakhir adalah tadi, apakah sudah sesuai dengan tips-tips yang tadi ya, menarikkah, kalimatnya positifkah, antusiaskah gitu kan di situ ya. Jadi nilainya kalau sudah lengkap semua boleh jadi 100. Dan 3-tiganya harus ada. Cocok nggak dengan kurikulum vitae yang kamu buat? Di kurikulum vitae kamu bilang saya lulusan dari ini, tapi di surat lamaran bilangnya lain. Berarti kan itu tidak memahami apa tugasnya gitu ya. Gitu. So, is this clear enough? Cukup jelas? Miss, Yes, Putri Fatima. First, please. Do we have to make curriculum vitae? Yes. What if we don't know how to make one? Yeah, as I have said to you, please look at LKS ya. Lihat di LKS di unit application letter. Ada contohnya Miss di sana. Kalau nggak punya LKS gimana Miss? Oh, ada yang nggak punya ya? Udah, nanti saya coba bikinkan, tapi saya kirim di grup aja ya. Tapi nggak hari ini ya. Ya, thank you Miss. Karena kan masih 2 minggu lagi ya. Kalau Okay. gitu saya pikir punya semua. Tadi kelas lain nggak ada yang berani bilang ya. Ya kalau memang ada yang nggak punya, berarti harus saya buatkan contohnya ya. Miss, Soalnya kata Pak Adam gini, itu LKS harus dipakai Bu, karena anak-anak sudah pada beli. Nah kan saya pikir ya udahlah, dari LKS sebagian gitu. Tapi kalau ada yang nggak beli ya nggak apa-apa, saya siapkan juga ya.
Ya, oke, Miss. Thank you. Oke, still any questions? Masih ada pertanyaan? Ma'am, saya mau nanya. Ma'am, mau nanya. Siapa? Muimah. Ya, silakan. Kan itu berarti ngumpulinnya nanti ya, Miss. Ya, Ma'am. Yang tadi tugas tadi tuh yang untuk 2 minggu lagi Iya, ngumpulinnya. betul. Sekarang kan tanggal 17 ya. 17. Tanggal 24-nya kan nggak ada ya pelajarannya. Berarti adanya lagi tanggal 1 Oktober. Ya, kalau bisa jangan pas sampai tanggal 1-nya ya. Di pertengahan itu dimulai dikirimkan, biar saya koreksi pelan-pelan. Kalau nguprek di tanggal 1 semua, nanti saya koreksinya liar. Ya, Ma'am. Ya, oke. Thank you, Anissa Ma'am. tadi, Anissa mau tanya, silakan. Finally. Finally. Ini Ma'am, jadi kan tadi as you said, tadi kan Ma'am bilang cari job vacancy juga kan. Berarti itu kita search it on internet juga kan, cari di internet juga. Job vacancy-nya kan kemarin kamu sudah kirim tugas ke saya, yang tugas Oh, pertama. jadi pakai yang itu aja? Iya, pakai yang itu aja. Oh. Kamu bikin surat lamaran dari job vacancy yang itu. Cuman dikirim ulang lagi. Karena kan saya nggak mungkin buka dulu tugas kamu yang kemarin kan. Iya, benar-benar. Benar kok. Iya, jadi, wow, mempermudah sekali. Iya, jadi di halaman pertama, karena kan kali ini kan tugasnya memang menulis surat lamaran ya. Nah, cuma menulisnya itu harus benar-benar paham bahwa kamu ingin melamar dari job vacancy yang ada gitu. Nggak asal nulis surat ngarang ya. Oh, mau ngelamar ini nih gitu. Biar nanti latihan. Kalau sudah mau kerja, kamu sudah siap ya menulis surat lamaran gitu. Jadi misalnya job vacancy-nya yang kemarin nggak ini memang nggak jadi, nggak apa-apa lapor ke saya. Tetap disertakan job vacancy-nya ya. Kalau misalnya mau ganti misalnya gitu ya, mau ganti susah ini pekerjaannya ternyata bikin surat lamaran susah. Sebenarnya sih nggak susah ya, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang tadi yang saya sertakan atau kamu lihat di contoh-contoh surat lamaran yang lainnya. Oke, Anissa Hapsari. Very clear. Terima kasih, Ma'am. Oke, with my pleasure. Still any questions? Siapa ya? Farida, ya Ibu Farida. Ibu Farida. Yes, Farida itu ya. Bu Yus Farida. Ini Mem kan kemarin Mem bikin kolom di KI 3 kan ya. Deadline-nya jam 3 hari ini. Cuman kan saya kan belum ngupload ya Mem. Karena saya pikir digabungin aja sama kaidah kebahasaan untuk Mem jelasin hari ini juga gitu. Nah, jadi tugas yang kemarin untuk dinomorin angka itu diupload sekarang atau nanti sekalian sama kaidah kebahasaan, Mem? Jangan sekalian, tapi kalau sekarang belum, nggak apa-apa saya buka lagi sampai hari Minggu ya. Oh iya, baik Mem. Ya, tapi jangan tunggu tanggal 1 ya, jangan sampai tanggal 1 kan udah beda tugas. Oh iya. Jadi digabung ya Mem? Enggak, kalau yang surat lamaran ini mah nanti di KI 4, bukan di KI 3. Oh iya. Kan kamu menulis sendiri, bukan bukan menganalisa atau mengcopy dari mana-mana ya. Oh iya, baik Mem. Thank you. Ya, oke, you are welcome. Oke, still any questions? Regina mau nanya, Mem. Iya, silakan. Regina mau memperjelas tugasnya aja. Berarti nanti kita kan buat surat lamaran kerja dari job vacation yang kemarin. Ya kan. Terus nanti habis itu selanjutnya taruh CV-nya. Terus udah gitu doang kan? Gitu doang. Terus kirim selesai. Ya, kirim di KI 4, tapi belum saya buka ya roomnya nanti. Kalau nggak hari ini sore, ya biasanya kan saya habis ngajar nih harus bikin laporan nih 3 kelas hari ini saya ngajar. Kalau sempat hari ini, kalau enggak besok gitu ya. Berarti nggak usah dianalisis kan lamaran kerjanya aja gitu? Nggak dianalisis, kamu menulis sendiri lamaran kerjanya. Diketik kan ya? Ya diketik. Nah, pertanyaan yang ini yang bagus mau saya jelaskan. Jadi tadi di skor yang ketiga itu sebenarnya itu adalah kerapihan tulisan ya. Kalau biasanya kan tulis tangan. Kalau kita masuk tulis tangan di kertas folio. Kemudian saya koreksi cara penulisannya, kerapihannya. Nah, karena kita sekarang musimnya online, kalau kamu melamar juga boleh pakai email online. Jadi tidak perlu tulis tangan, tapi diketik. Tadi ya di Word ya. Jadi di Word kayak kemarin. Jadi sekarang kalau kemarin kan copy dari internet ke Word gitu ya. Nah, kalau sekarang mau diketik karena buat sendiri kan. Nah, perhatikan juga ketikannya yang rapi.
sisi kiri, sisi kanan itu jangan sampai berantakan. Satu ya, itu termasuk penilaian. Kemudian penulisan juga sama, huruf besar, huruf kecil. Nih mungkin Bu Salma sudah menjelaskan dari kelas 1 ya, kalau yang sama Bu Salma dari kelas 10. Itu kalau bahasa Inggris tuh ada pengecualian penulisan I yang saya, itu kalaupun dia di tengah-tengah kalimat tetap hurufnya besar. I, itu yang suka pada salah. I-nya pakainya I titik, pakai titik kecil, karena ada di tengah kalimat. Tapi kalau bahasa Inggris, I itu dimanapun itu huruf besar. Juga di awal kalimat, walaupun itu ada you di awal kalimat atau apa saja itu harusnya huruf besar gitu kan. Itu diperhatikan juga tanda-tanda baca istilahnya ya. Kalau bahasa Indonesia itu namanya apa? KBRI. Kalau dulu EYD ya, sekarang KBRI itu. Tapi kalau bahasa Inggris cukup yang tadi, yang istilah-istilah yang tadi aja. Yang lainnya kayaknya sama aja. Cuman tolong ketikannya yang rapi. Dan tugas yang kemarin itu banyak yang mungkin copy paste-nya tidak diedit lagi, jadi banyak kecil-kecil di pinggir kalimatnya berantakan. Karena analisa masih saya betulkan. Tapi kalau sekarang kan menulis, istilahnya menulis ya, menulis sendiri. Jadi itu harus diperhatikan ya, pengetikan, diketik, the word. Ya, Regina tadi yang tanya ya. Oke. Yeah, thank you, ma'am. You're welcome. Ada lagi yang mau tanya still any questions? Sepertinya udah cukup jelas ya. Gitu. Bismillah, mudah-mudahan lamarannya diterima. Oh, ya lamarannya diterima. Mudah-mudahan nilai surat lamarannya bagus semua. Dan nanti kalau sudah kita masuk langsung kita tes di CBT-nya ya. Gitu, tes di CBT untuk pengetahuannya, untuk reading-nya, membacanya ya. Gampang. Kalau surat lamaran itu kan isinya cuma itu. Jadi kalau di reading itu paling pertanyaannya ditanyakan posisi, kamu udah tahu dong adanya di paragraf berapa. Kalau ditanyakan alasan, adanya di mana, udah tahu ya. Kalau surat menulisnya sudah bagus, insya Allah nanti ulangannya juga gampang. Kecuali kalau pakai listening ya, tahun kemarin ada listeningnya ternyata jatuhnya karena listening. Nah, sekarang kita lihat dengan kalau misalnya nanti saya pertimbangkan dulu ya, perlu pakai ulangan listeningnya nggak untuk surat lamaran. Biasa kalau listening kan cocoknya untuk soal-soal seperti teks di explanation, penjelasan gitu ya. Oke, still any questions? Saya Miss, sebentar. Oh Lydia, silahkan Lydia. Ya, saya kemarin yang job vacancy-nya kan iklannya pakai bahasa Indonesia. Itu saya mau bikin surat lamarannya ganti lagi iklannya apa enggak? Kemarin kamu udah saya kasih nilai, kayaknya kalau yang bahasa Indonesia nggak saya kasih nilai deh. Oh, saya dikasih nilai, Miss. Oh, berarti saya salah baca, diulang. Diulang ya Lydia. Saya salah ngasih nilai, karena kalau di kelas lain yang pakai bahasa Indonesia, saya nggak kasih nilai. Ya untung Lydia ngaku nih hari ini, oh iya nggak apa-apa ya. Salah saya juga, mungkin kemarin bacanya karena kecil-kecil kali nggak kelihatan ya. Nah, berarti Lydia nanti tugas yang pertamanya diganti lagi. Nanti saya buka ya sampai besok ya Lydia ya. Yang job vacancy-nya dikirim lagi di situ. Kemudian ya pasti surat lamarannya harus job vacancy yang berbahasa Inggris ya. Karena kita memang sedang belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Indonesia juga ya udah Bu Salma aja kan yang ajar gitu. Iya. Ya Lydia. Oke. Makasih Miss. Okay. With this. Still any questions? Sholat Jumat, Mem. Oh iya, sholat Jumat ya Pak Andri. Ya, makanya kalau sudah tidak ada pertanyaan, I think that's enough for today. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. You're welcome. Ya.